Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Elsa Kilanisi dengan NIM 2309035010003. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan satu topik penting dalam mata kuliah akuntansi biaya, yaitu metode harga pokok proses. Nah, pada metode ini banyak digunakan oleh perusahaan manufaktur yang memproduksi itu barang secara massal, homogen, seperti industri makanan, minuman, kimia, tekstil, dan sebagainya. Nah, yang pertama, apa itu sih metode harga pokok proses? Nah, metode harga pokok proses adalah metode pengumpulan biaya yang digunakan ketika produksi itu secara terus-menerus dalam jumlah besar dan tidak bisa dibedakan satu persatu. Nah, karena produksinya itu berjalan tanpa putus dalam volume yang tinggi, perusahaan ini tidak bisa menghitung biayanya itu per pesanan, tetapi harus merata-ratakan biaya untuk seluruh unit produksi yang dihasilkan. Nah, setiap proses produksinya itu atau departemen produksinya itu dianggap sebagai pusat biaya, sehingga biaya ini dikumpulkan per departemen sampai produk ini berpindah ke proses berikutnya hingga menjadi barang jadi. Nah, yang kedua itu adalah tujuan metode harga pokok proses. Nah, tujuan metode harga pokok proses ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu menentukan harga pokok produksi atau HPP per unit secara akurat. Dan yang kedua menghitung nilai produk dalam proses atau biasa disebut dengan WIP pada akhir periode. Nah, yang ketiga mengendalikan biaya pada setiap departemen. Dan yang keempat menyediakan informasi yang penting untuk pengambilan keputusan manajerial. Nah, yang terakhir itu ada penyusunan laporan biaya produksi yang menggambarkan alur proses secara jelas. Metode ini ada 3 unsur yang utama, yaitu pertama ada biaya bahan baku. Nah, di mana biaya bahan baku ini merupakan biaya untuk memperoleh dan menggunakan bahan utama yang masuk secara fisik dalam proses produksi ini. Bahan baku itu bisa ditambahkan di awal, tengah, atau di akhir proses, tergantung jenis industrinya. Nah, yang kedua itu biaya tenaga kerja langsung atau BTKL. Nah, BTKL ini adalah biaya untuk pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi seperti operator mesin atau petugas pengemasan. Nah, yang terakhir itu biaya overhead pabrik atau BOP. Nah, BOP ini meliputi biaya tidak langsung seperti listrik pabrik, penyusutan mesin, bahan penolong, gaji mandor, perawatan mesinnya, asuransi pabrik, dan sewa gedungnya. Nah, BTKL dan BOP ini sering digabungkan sebagai biaya konversi, yaitu biaya untuk mengubah bahan baku menjadi produk yang selesai. Nah, terus kalau konsep unit ekuivalennya itu di mana dalam produksi massal tidak semua produk itu selesai pada akhir periode. Oleh karena itu kita itu menggunakan unit ekuivalen untuk menyertakan produk dalam proses WIP menjadi unit penuh. Nah, di mana rumus ekuivalen itu sendiri yaitu unit ekuivalen sama dengan jumlah unit WIP dikali dengan persentase penyelesaiannya. Nah, dengan konsep ini biaya itu dapat dialokasikan secara adil. Nah, terus metode perhitungan unit ekuivalennya itu ada 2 metode yang sering digunakan. Yang pertama itu adalah metode rata-rata, di mana pada metode ini biaya persediaan awalnya itu digabung dengan biaya periode berjalan. Terus ciri-cirinya di mana tidak dapat memisahkan unit awal dan unit baru. Terus perhitungannya itu lebih sederhana. Yang kedua itu ada FIFO atau first in first out. Nah, di mana pada metode FIFO unit yang masuk itu lebih dahulu dianggap selesai terlina. Terus ciri-cirinya itu memisahkan biaya awal dan biaya periode berjalan. Terus memberikan hasil perhitungan biaya yang lebih akurat. Terus yang terakhir itu ciri-cirinya cocok untuk analisis efisiensi dan selisih biaya. Nah, terus tahap perhitungan biaya produksinya itu secara umum langkah-langkahnya itu adalah yang pertama analisis aliran fisik unit atau beberapa yang masuk, selesai, dan tersisa. Terus yang kedua menghitung unit ekuivalen untuk bahan baku dan biaya konversi. Terus yang ketiga menentukan total biaya per departemen. Terus yang keempat menghitung biaya per unit ekuivalennya. Terus yang terakhir mengalokasikan biayanya itu ke unit selesai dan unit dalam proses atau WIP-nya. Terus yang terakhir juga ada penyusunan laporan biaya produksi. Nah, setiap langkah ini harus dilakukan secara runtut untuk menghasilkan HPP yang akurat. Jadi kesimpulannya itu pada metode harga proses ini
pokok proses rata-ratanya dan FIFO serta proses alokasi biayanya, itu kita bisa menghitung biaya produknya itu secara tepat dan membantu manajemen itu dalam mengendalikan biaya serta menentukan harga jual yang tepat. Nah, demikian penjelasan saya